diampuni. Nggak ngerti gue bahasanya. Ya. Oke, sekarang 1 Petrus 2:24. Ah, ini paling populer ini. Aduh. Sebentar yang di YouTube sepertinya nge-lag dia. Sebentar ya. Tidak bisa menyiarkan live karena kesalahan teknis unsurkan ulang aplikasi. Aduh, no. Teman-teman, sepertinya TikTok mengkat. Gue nggak tahu salahnya apa juga. Apakah ada yang mereport atau apa ya? Akhirnya nggak bisa kita lanjut. Ya. Nggak bisa kita lanjut. Masih ada 10 menit sebetulnya. Coba teman-teman YouTube sabar sebentar ya. Coba aku live ulang ya. Kalau mungkin bisa ya. Teman-teman YouTube sabar sebentar. Ada yang report ini. Oke. Sebentar, semoga bisa. Kita apa? Semoga bisa live. Oke, live. Oke, siarkan. Oke, alhamdulillah bisa. Bisa ya. Resiko ya. Alhamdulillah bisa kita live lagi ya. Cuman kembali lagi. Sekarang dibatasi lagi penontonnya. Jadi nggak tahu gue kenapa. Gue nggak pernah ngomong alkohol sembarang macem. Ya. Kemarin sudah beranjak, mungkin pembatasannya sudah di apa namanya? Sudah dibuka ya, tapi sekarang dibatasi lagi. Kemarin itu sudah sampai 2000 peserta kajian kita ya. Dan aku menduga sudah dibuka. Sekarang ini dibatasi lagi gitu. Tapi alhamdulillah lah ya masih bisa live. Biasanya dia langsung ke banner nunggu seminggu lagi. Gimana ini? Padahal gue itu kalau menjelaskan itu kan dunia akademik itu dunia terbuka, harus dia dijelaskan bla-blaan apa adanya supaya clear gitu loh. Ketika aku menjelaskan bla-blaan apa adanya itu menjadi masalah bagi TikTok. Akhirnya ya dihukum lagi dengan pembatasan viewer. Oke, masih ada 8 menit ya. Kita agak molor dikit lah ya, tadi terpotong sekitar 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku tuntaskan dulu ya. Tuh, teman-teman TikTok tolong dibantu tap-tapnya. Ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis di-cut oleh TikTok ya. Teman-teman TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya. Akan aku tuntaskan ini ya. Mohon dipersori tadi ada kendala teknis oleh
TikTok terpaksa dirungkat sejenak dan akhirnya dibatasi powernya. Tadi sudah hampir 2000 dan kemarin sudah 2000 lebih ya. Akhirnya kembali dibatasi, nggak tahu gue kenapa. Ya. Ya itu Kang Mas Dwi, repotnya aku sudah bilang tadi ya. Kalau nggak setuju ndak apa-apa, silakan ditinggalkan, silakan di skip. Kalau mau membantah juga monggo silakan dibantah. Cuman kan di TikTok aku nggak bisa melayani karena kan aku harus menjelaskan. Maka tulis saja komennya di YouTube. Selama itu komennya akademis ya, tidak ad hominem, mesti aku tanggapi sebagai bentuk apresiasiku kepada para pewer-pewer kafirku, kan begitu. Kalau misalnya kurang puas mau diadakan, itu Gus Beti hanya monolog saja, dialog harusnya. Ya monggo silahkan, tapi sekali lagi di darat. Ya memang itu perlu biaya, nggak ada yang gratis mas. Ya mas kafirku, nggak ada yang gratis. Kalau kamu mau gelar acara Gus Beti, mau diketemukan siapa, dialog tentang ini, nggak apa-apa. Aku orangnya enjoy saja kok. Dan aku ingin kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat gitu. Tolong jangan direpot ya. Ya, teman-teman kafirku tolong jangan direpot. Kalau setuju monggo didengarkan, enggak setuju monggo disanggah. Mau mempertemukan Gus Beti dengan pendeta siapa kok? Iya, ya tapi aku harus lihat dong kalau orang yang enggak punya kapasitas untuk apa aku harus layani gitu. Tapi di darat. Kamu nggak punya cukup duit, nggak usah di hotel, di kafe, kapasitas ya maksimal 100 orang, gitu aja. Kalau kamu tetap aja menolak tawaran aku, nggak setuju dan itu mengganggu keimananmu, ya sudah tinggalkan tanpa harus merepot, biar kami ngaji sendiri gitu ya. Itu untuk teman-teman Kristenku ya. Oke, kita lanjutkan Kang Mas ya. Ini kita sudah dibatasi lagi nih powernya. Ya kemarin sudah dibuka dan alhamdulillah sampai 2000, ini tadi sudah hampir 2000 nih tadi, 1000 berapa gitu ya. Kalau yang kemarin lalu sudah tembus 2000, tapi sekarang dibatasi lagi. Ya sudahlah. Ya. Oke, aku lanjutkan ya. Aku lanjutkan. Kolose 1:14. Ini tinggal sedikit ini ya, nanggung kalau enggak. Jadi besok kita langsung menuju kepada ayat-ayat yang dia bertentangan dengan ini gitu ya, dengan dosa waris. Kolose sudah, sekarang 1 Petrus 2:24 ya. 1, tolong tap-tapnya ya, terus dihajar aja supaya tangguh. Kolose sudah, sekarang 1 Petrus 2:24 ya. 1 Petrus 2:24 ya. Begini. Ini mantap ini sering dikutip ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini familiar ayat ini, sering dikutip pendeta. Ya, aku ulangi lagi ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu bekas cambukan gitu loh ya. Kamu telah sembuh. Ya, ya gue sih hanya iseng aja. Terus Simon Petrus, bukan Simon Petrus, Simon dari Kirene itu dikemanain? Dia ikut memikul salib Yesus loh. Kalau kalian ngikuti Injil Yohanes. Iya, kalau nggak salah di Injil Yohanes, karena tidak semua Injil menghadirkan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene itu ya ikut babak belur loh. Ngangkat salib Yesus itu berapa beratnya itu? Kamu ngangkat balok aja mampus. Ya. Oke. Jadi memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Sekarang 1 Petrus 3:18. Ya. 1 Petrus 3:18. Ini yang menjawab secara tekstual karena bunyinya jelas ini begini. Kalau di sini kan dosa. Kalau di sini enggak. Ya 1 Petrus 3:18 dia secara gamblang begini.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ini segala dosa dia. Jadi nggak ngurus mau dosa waris kayak mau dosa perbuatan kayak, selesai, sudah ditebus oleh Yesus lewat penebusan darahnya di kayu salib dan lewat bilur-bilurnya. Segala dosa. Makanya kalau tadi aku menjelaskan mungkin kamu tanya, kenapa ya dijelaskan ke situ? Karena kita akan ke sini. Maka aku jelaskan, jadi dosa itu dibagi dua, ada dosa waris, ada dosa perbuatan. Yang mana yang diselesaikan oleh Yesus lewat penyaliban? Ternyata kalau kita merujuk kepada 1 Korintus ya 15:3, Galatia 1:4 ya, dan diperkuat oleh 1 Petrus 3:18, segala dosa. Jadi orang Kristen mau berbuat apapun saja itu sudah aman-aman saja. Karena akidah mereka seperti itu. Segala dosa sudah selesai. Hewes, bablas anginnya masuk surga. Kira-kira logik enggak itu? Gitu. Ya. Logik enggak kira-kira? Kalau dosa waris saja itu sudah enggak logik, ini ditambahi lagi segala dosa. Nanti lu kira gue bikin-bikin. Lu baca sendirilah. Ya, 1 Petrus 3:18. Ini saking gerai itu sudah berangkat kuliah. Kalau enggak tak tunjukkan ini. Ini yang hitam tuh, segala dosa. Tuh. Gue enggak berani gue ngada-ngadain di luar Alkitab. Ya, jadi sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, kita sudah bahas ini. Ini aku agak nyimpang dikit. Itu kalau Gispati mungkin masih ingat, atau santri Isra yang lama-lama masih ingat. Yesus dibangkitkan tuh, yang dibangkitkan apanya? Belegere Yesus bangkit atau rohnya, fisiknya, jasmaninya atau rohaninya, atau jasmani dan rohaninya. Ini berat ini diskusi ini. Karena kalau kita ngikuti Petrus, yang dibangkitkan roh. Ayo gue. Bukan jasmaninya. Kamu baca di 1 Petrus 3:18. Nanti kirain Gus Putih mengada-ada ya. Ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Makanya sekarang teman-teman Kristen kan lagi rame itu, karena mereka juga tidak satu kata tentang bahasa roh. Gue kan sering ikuti diskusi teman-teman internal Kristen, dan gue dimasukin grupnya. Gue ya karena gue Islam, gue ya tahu diri lah ya, gue nggak perlu nyangga. Gue menikmati aja diskusi mereka. Kecuali itu diskusi Islam Kristen tuh lain ceritanya. Gue harus menghormati mereka. Jadi teman-teman gue banyak di Kristen gitu loh. Makanya jangan lu ngomong ketika gue ngomong tentang Kristen Tauhid terus lu blok gue itu juru bicara Kristen Tauhid. Nanti gue ngomong saksi Yehova, lu blok ya gue saksi Yehova, nggak begitu. Gue ngomong yang benar dari manapun gue omongin gitu. Bukan gue, oh ini bloknya saksi Yehova, ini bloknya Kristen Tauhid, ini bloknya enggak begitu. Enggak ada blok-blokan. Kita blok yang benar gitu aja ya. Oke. Tertrigger ya. Kalau di kajianku di Vika aku ketik Subandi T Sukoco, ketik kebangkitan rohani atau jasmani Yesus itu sudah kita bahas, atau tanya santri-santri Isra itu sudah tahu mereka. Kita sudah bahas kira-kira beberapa tahun yang lalu ya. Yesus itu dibangkitkan tuh yang bangkit jasmani jasmaninya doang. Kalau jasmaninya doang seperti vampir nanti, atau rohaninya doang. Nah, itu sudah aku jawab. Itu jadi masalah loh nanti. Jadi yang menemui yang katanya itu menemui pengikut-pengikutnya 40 hari sebelum naik ke atas langit itu rohani atau jasmani?
Kan jadi hantu kalau gitu pemahamannya, ya. Makanya Thomas kan, ya Allahku, ya Tuhanku. Karena Thomas itu bingung. Dia kaget gitu loh, bukan Yesus itu terus jadi Allah, enggak. Ya, tadi ya sudah aku pesan, kekristenan itu dibangun atas fundamental kebangkitan Yesus atau kematian Yesus. Yang kedua, ya mumpung lewat ini, Yesus itu dibangkitkan itu jasmaninya atau rohaninya, gitu. Ya, oke. Itu sambil lalu saja karena itu bukan tajuk utama kita. Nanti kalau mau kita bicarakan kita buka yang lain. Tapi fikanya sudah ada di channel YouTubeku, fikanya sudah ada. Ya, 1 Petrus 3:18 sudah kita bahas ya. 1 Petrus 3:18. Sekarang tinggal 2 ayat lagi ya. Tinggal 2 ayat lagi. 1 Yohanes, bukan Yohanes loh ya. 1 Yohanes 1:7 ya. Jadi gini. 1 Yohanes 1:27. Bukan Yohanes, kalau gini kitab Yohanes. Ini 1 Yohanes ya. Nanti ada 2 Yohanes ya. Bukan Injil Yohanes ya. Oke. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Sama seperti Petrus, Yohanes bilang segala dosa. Bukan hanya dosa waris. Nih. Segala dosa. Nanti ini ujung-ujungnya kalau kita selesaikan ini seperti apa itu? Ketika gereja Katolik ya menjual surat pemutihan dosa itu ya. Pertamanya kan dosa yang telah dilakukan ya. Mungkin dananya masih kurang, jual lagi, dosamu yang akan datang juga sudah lunas, sudah beres. Yang akhirnya oleh Martin Luther kan nggak setuju, dikritik. Akhirnya lahirlah abad berapa itu? Abad keberapa ya? Lupa gue abad keberapa ya? Sebentar. Abad ke-16 ya. Protestan lahir. Ya. Itu kan karena mengkritik indulgensi itu surat. Jadi bukan hanya surat gadai aja, surat pengampunan dosa itu pertamanya dosa yang sudah. Itu kita bisa nerima lah ya, dosa yang sudah diampuni. Ini dosa yang belum aja sudah diampuni loh. Kan berarti jalan tol itu. Karena apa? Ya ini segala dosa, segala dosa. Jadi apapun dosamu, tenang. Gue sudah tanggung gitu. ya, gue sudah tanggung. Gue bicaranya bla-blaan ya. Public speaking gue tidak begitu bagus ya, karena gue juga bukan alumni sekolah tinggi Alkitab ya. Gue orang jalanan yang bicara cenderung bla-blaan. Maka untuk saudara otenku mohon dimaklumi ya. Gue enggak ada tujuan menghujat, enggak boleh. Agama gue melarang. Gue memaparkan ya sedemikian. Ini kan Alkitab bilang, dan ini ayatnya jelas, aku tulis semua, bukan kata-kataku. Ya, jelas segala dosa. Jadi maksudku jangan kamu bersalah dalam mensikapi bahwa kajian ini menyerang, enggak. Mengajak kamu berpikir gitu. Cuman bahasaku tuh bahasa bela-belaan, aku tidak bagus public speakingnya gitu lah. Jadi aku minta jangan tersinggung ya. Oke. 1 Yohanes 1:17. Segala dosa ya. Satu lagi ya. Nanti kalau mau cari yang lain kalau ada ya. 1 Yohanes 4:10. 4:10. Ya. Oke, aku baca. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan dosa, tapi dosa kita.
Ya. Jadi di sini memang terjadi sebuah pernyataan yang kadang dia dosanya itu jamak, kadang tunggal. Tadi kan ada dua kelompok ya, ada dosa waris, ada dosa perbuatan. Cuman kalau kita stressing point kan, ya, yang jamak itu jelas tegas-tegas dia. Kalau di 1 Korintus 5:13 dosa-dosa, Galatia dosa-dosa. Ya, 1 Yohanes dosa-dosa. Nah, dan dosa-dosa itu mungkin masih debatable, dipertegas supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Ya, kita mulai dari 1 Petrus 3:18, segala dosa diampuni sudah ditebus sama Yesus. Jadi kamu mau buat apa saja itu sudah enjoy aja lah ya. Karena sudah ada yang menanggung ya. Begitu juga 1 Yohanes 1:7, segala dosa. Jadi baik dosa perbuatan maupun dosa waris itu sudah diselesaikan lewat penyaliban Yesus. Waduh, enak sekali ya. Enak sekali. Yang jadi masalah nanti bagaimana itu penerimaan hukum positifnya. Karena hukum itu dilahirkan kalau sudah ada pelanggaran. Ini pelanggarannya belum ada, hukumnya sudah ada jaminan. Ente, you, kamu, kalian, kon, kata kami orang Malang, Batu sini, kon, kowe, kata orang Kediri, kata orang Jogja juga kowe ya. Tenang wae wis ditanggung dosamu, wis aman kon. Apa begitu? Logik enggak? Gitu. Aku ingin men-trigger kalian. Coba sih aktifkan logika rasionalitasmu untuk mengkritisi apa yang didogmakan oleh Pak Paulus gitu ya. Oke. Dari sini aku kurang puas. Aku cari data ya. Cuman datanya itu ada di Kristen Katolik. Kalau yang lain aku belum temukan ya. Kristen Katolik ya. Ini dia. Ini websitenya. Ini ya. Ini Kristen Katolik. Ini ya websitenya. Semoga yang di TikTok nampak lah ya. Ini. Jadi aku ingin tahu sebetulnya dosa atau segala dosa. Sebetulnya dosa waris apa? Dosa waris plus dosa perbuatan yang diselesaikan Yesus di kayu salib itu. Maka aku cari data yang aku temukan dari teman Katolik mengatakan begini. Oleh karena itu tepatlah kalau kita mengatakan bahwa dengan pengorbanan Kristus di kayu salib maka dosa kita ditanggung olehnya. Baik dosa asal maupun dosa yang lain. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu maka dosa seluruh umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir sebelum kedatangan Kristus, pada saat Kristus hidup dan setelah kematian Kristus ditanggung oleh Kristus. Nah, itu pernyataan dari teman saudara kita Kristen Katolik. Gue nggak tahu kalau Kristen yang lain nggak setuju ya monggo. Karena gue belum dapat datanya, yang dapat dari Kristen Katolik dosa ya, baik dosa asal maupun dosa yang lain. Jadi sudah ditanggung, enak sudah selesai. Itu yang gue kasih tebal itu hitam itu ya. Dosa asal maupun dosa yang lain. Tuh. Ya. Nah sekarang itu melanggar logika kita enggak? Itu loh. Aku enggak hanya membuat teman-teman Kristen itu confused loh ya. Nanti aku kasih tawaran. Bagaimana sebetulnya eskatologi itu ya? Kan akhir zaman eskatologi itu cuma 2 tempatnya, kalau nggak surga ya neraka. Soterio itu kan bahasa Yunani, soterion, logos, logi. Maka menjadi soteriologi salib dibangun Paulus. Masing-masing agama itu punya soterionya masing-masing. Kalau Islam lewat iman dan amal soleh sudah kita bahas yang dulu. Ya, beberapa waktu lalu sebelum seri ini sudah kita bahas. Kuncinya 2, iman dan amal soleh. Iman toh nggak bisa, amal soleh toh nggak bisa. Iman dan amal soleh itu seperti 2 keping mata uang. Itu baik laki-laki yang perempuan, lewat kunci itu dia punya hak untuk masuk ke dalam jannahnya Gusti Allah Agung, insya Allah. Nah, nanti ngomong oh Gusti insya Allah. Ya, nah kalau di kekristenan segala dosa sudah ditanggung lewat penyaliban, itu logik enggak?
Gitu loh. Dimana kemanusiaan kita tidak dihargai. Jadi sebagus apapun ibadahmu ke gereja, sebanyak apapun perpuluhanmu, itu nggak ngefek. Ya, nggak ngefek, tidak menjadi apapun. Maka jujur saja, kalau kita membahas secara eksak, dia kan harus linier dia. Seberapa banyak dosamu, kamu maling, kamu pelacur, kamu begenggek, kamu lonte, kamu balon, kamu membunuh, kamu mencuri, kamu mengambil hak orang, itu kan dosa-dosa semua. Itu juga nggak ngefek. Jadi kebaikanmu nggak ngefek, keburukanmu juga nggak ngefek, karena sudah diselesaikan oleh penyalipan baginda Yesus itu. Ya itu kan manusia nggak dihargai. Karena kita punya potensi untuk taat dan tidak taat. Ketaatan kita itu menjadi tidak berharga dalam konsep soteriologi salib. Catat, Gus Beti ya. Nanti tulis bawahnya Gus Beti gitu ya. Ketaatan manusia ya dalam soteriologi salib tidak dihargai. Karena apa? Mereka menganut sola gratia. Pemberian lewat Yesus yang disalib. Makanya gue ingatkan berkali-kali teman-teman Islam, kalau membaca hadis bahwa surga itu karena rahmat dari Allah, itu hati-hati. Kalau kamu nggak paham bisa kejebak pemikiran Kristen yang disebut dengan sola gratia itu, dan sudah kita bahas kemarin gitu loh. Ya, jadi sudah aku paparkan, dan teman kita Katolik kalau yang lain Kristen tidak terima ya mohon dipersorry, aku belum punya data ya setidaknya, tapi aku sudah punya data dari internal Kristen yaitu Katolik. Memang segala dosa di sini disebutkan dosa asal maupun dosa yang lain. Nah, sekarang dengan kajian ini coba kamu rethinking otakmu pakai. Jangan begitu kamu sekolah minggu, sekolah Alkitab, apa yang disampaikan gurumu kamu terima aja. Ada dua parameter logika, ya. Kalau kita sebagai manusia sudah tidak menerima kebenaran akal, ya untuk apa kamu jadi manusia? Jadi kucing aja. Baru Alkitab, apa kata Alkitab? Ya, ini kan sudah aku sampaikan seperti janjiku. Ini yang mendukung tentang dosa-dosa yang diselesaikan lewat penyalipan Yesus. Insya Allah besok kita lanjutkan kebalikannya, ayat yang tidak mendukung soteriologi salib gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Maaf waktunya molor dari 1 menit karena kita tadi sempat dirungkat sama TikTok ya. Ya mau bagaimana lagi, sudah melebihi 16 menit dari 1 jam ya. Mohon dipersorry ya. Sehingga power kita sudah dibatasi lagi ya, nggak bisa lagi main di atas 1000 ya. Kemarin sudah bisa, ternyata dirungkat lagi tadi. Nggak tahu aku ya, kenapa harus main report segala macam. Setuju ikut, nggak setuju pergi, tinggalkan gitu aja. Ya akhirnya direport ya begitulah ya, dibatasi lagi gitu. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku yang telah meluangkan waktu 1 jam lebih 17 menit. Mohon dipersorry tadi dirungkat sama TikTok ya, sehingga molor sampai 17 menit. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang di TikTok dan di YouTube. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngaji bareng Gus Beti. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.